Sangkar, jurusan Tadris Kimia. Kali ini akan menjelaskan materi tentang konsep dasar kimia. Poin pertama, ilmu kimia. Ilmu kimia merupakan ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi serta perubahan energi yang menyertai perubahan materi tersebut. Poin yang kedua, klasifikasi materi. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan mempunyai ruang. Materi terbagi dua, yang pertama zat tunggal, yang kedua campuran. Campuran adalah gabungan zat murni yang masing-masing komponen mempertahankan sifatnya. Campuran terbagi dua, yang pertama campuran homogen, contohnya air gula, air garam, dan lain sebagainya. Campuran heterogen memiliki contoh air dengan pasir. Selanjutnya zat tunggal. Zat tunggal disebut juga dengan zat murni. Zat tunggal terbagi dua, yang pertama unsur, yang kedua senyawa. Senyawa adalah gabungan unsur-unsur yang mempunyai sifat tertentu yang berbeda dari sifat unsur penyusunnya. Contohnya air atau H2O. Selanjutnya unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Unsur terbagi dua, yang pertama logam. Logam bersifat padat dan konduktor listrik. Yang kedua non-logam. Non-logam bersifat padat dan non-konduktor. Poin ketiga, sifat-sifat materi. Sifat materi ada dua. Yang pertama sifat fisika adalah sifat yang dapat diukur, diamati, dan dirasakan oleh panca indera. Yang kedua sifat kimia merupakan sifat yang terjadi karena perubahan kimia. Poin keempat, perubahan materi. Perubahan materi terbagi dua. Yang pertama perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan materi yang tidak menghasilkan zat baru dan bersifat sederhana. Perubahan fisika meliputi yang pertama perubahan wujud. Terjadi karena proses pemanasan atau pendinginan. Contohnya seperti padat ke cair disebut mencair, cair ke padat disebut membeku, cair ke gas disebut menguap, gas ke cair disebut mengembun, gas ke padat disebut mengkristal, padat ke gas disebut menyublin. Selanjutnya perubahan bentuk. Yang berubah hanya bentuknya saja, seperti bongkahan batu yang diubah menjadi patung. Selanjutnya perubahan ukuran. Yang berubah hanya ukurannya saja, seperti beras yang diolah menjadi tepung. Selanjutnya pelarutan. Pada proses pelarutan ini, sifat zat terlarut tidak berubah, seperti contohnya gula yang dilarutkan ke dalam air. Selanjutnya perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan materi yang menghasilkan zat baru, seperti contohnya perkaratan pada besi. Poin kelima, yakninya pengukuran dalam kimia. Pengukuran dalam kimia terbagi dua. Yang pertama, pengukuran berdasarkan sistem SI. Contohnya seperti kilo, meter, sekon, kelvin, dan lain-lain. Yang kedua, penggunaan prefix untuk desimal atau kelipatan, seperti giga, mega, kilo, desi, senti, dan lain-lain. Terakhir, pengukuran angka penting. Yang pertama, angka selain 0 adalah angka penting. Contohnya 292 gram. Berarti ada 3 angka penting di sini. Selanjutnya, 0 bisa berperan sebagai 0 di awal tidak termasuk angka penting. Contohnya 0,052. Berarti hanya ada 2 angka penting di sini. Selanjutnya, 0 di tengah termasuk angka penting. Contohnya 2002, berarti ada 4 angka penting di sini. Selanjutnya, 0 di akhir desimal termasuk angka penting. Contohnya 28,0. Selanjutnya,
0 di akhir desimal termasuk angka penting dan ada yang tidak termasuk angka penting atau angka meragukan. Yang ketiga, aturan angka penting tidak berlaku bagi bilangan eksak. Terakhir, angka penting dalam penjumlahan dan pengurangan di angka pertama yang meragukan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Maaf jika ada penjelasan yang janggal. Saya Sermina pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.